Hai sahabat rumah belajar, setiap hari tubuh kita melakukan proses pernafasan. Nah, organ apa sajakah yang bekerja saat kita bernafas? Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, doa yoho. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Hai sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia, bersama saya Eko Muji Santoso, sahabat rumah belajar dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini kita akan membahas materi tentang organ pernafasan pada manusia. Materi ini merupakan bagian dari kompetensi dasar 3.2, yaitu menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Setelah menyimak video ini, sahabat rumah belajar diharapkan akan dapat menjelaskan organ-organ pernafasan serta dapat membuat bagan cara kerja organ pernafasan pada manusia. Sebelum kita lanjut lebih jauh, coba tarik nafas yang dalam dan tahan selama 3 detik. Ketika kamu menarik nafas, kamu akan merasa ada beberapa organ yang dilewati oleh udara selain hidung. Nah, organ-organ yang dilalui udara tersebut tersusun menjadi suatu sistem yang dinamakan sistem pernafasan pada manusia. Apa sajakah organ-organ dalam sistem pernafasan tersebut? Yuk, kita cari tahu bersama. Organ yang pertama membantu proses pernafasan kita adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Tidak hanya itu, di rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembau. Nah, saraf ini berguna untuk membedakan bau-bau yang masuk ke dalam hidung. Jadi, secara keseluruhan, fungsi rongga hidung kita adalah 1. Tempat masuknya udara. Yang kedua, penyaring udara melalui rambut-rambut halus dan lendir di dalam hidung. Yang ketiga, sebagai indera penciuman. Organ berikutnya yaitu faring. Faring adalah sebuah lorong berbentuk kerucut yang mengarah dari rongga mulut dan hidung ke arah kerongkongan dan laring. Ruang faring melayani suatu fungsi pernafasan dan pencernaan. Fungsi dari faring ialah mentransfer makanan dari mulut ke kerongkongan dan bisa juga menghangatkan, melembabkan, menyaring udara sebelum bergerak ke dalam trakea. Faring ialah bagian kedua dari rongga pencernaan dan sistem pernafasan. Setelah faring, organ berikutnya yang membantu proses pernafasan yaitu pangkal tenggorokan atau biasa disebut dengan laring. Laring berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Nah, pada laringlah suara kita dapat dihasilkan. Laring dapat terkena infeksi loh, yang biasa dikenal dengan penyakit laringitis. Penyebab infeksi ini karena adanya peradangan akibat sering teriak, iritasi, atau infeksi. Jadi, sahabat rumah belajar harus menjaga pita suara dengan cara minum air putih dan istirahat yang cukup ya. Setelah laring, organ berikutnya yang membantu proses pernafasan yaitu trakea atau biasa disebut dengan batang tenggorokan. Trakea terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Pada trakea ini ada katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan. Sistem kerja trakea yaitu ketika sedang berbicara, katup menutup
saluran makanan tertutup, dan saluran pernafasan terbuka. Ketika sedang menelan, katup terbuka, saluran makanan terbuka, dan saluran pernafasan tertutup. Selanjutnya dalam sistem pernafasan manusia yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Hampir mirip dengan trakea, bronkus juga tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Namun, bronkus terdiri atas dua cabang yang menyambungkan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya, organ dalam sistem pernafasan manusia yang keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Jumlah cabang pada bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus atau gelambir pada paru-paru. Pembagiannya adalah pada paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Selanjutnya dalam sistem pernafasan manusia yang ketujuh adalah alveolus. Alveolus merupakan kelompok terkecil yang disebut sebagai kantong alveolar di ujung bronkiolus. Setiap alveolus adalah rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida yang merupakan produk limbah dari sel-sel tubuh mengalir dari darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar. Pertukaran gas ini terjadi melalui dinding alveoli dan kapiler yang sangat tipis. Demikian pembahasan kita mengenai organ pernafasan manusia dan fungsinya. Untuk lebih memperdalam materi ini, kalian bisa mengakses portal Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar.